Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak saleh dan salehah, kaifa halukum? Semoga senantiasa kita sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama, Pak Salam sudah membahas tentang nama dan nasabnya Abu Bakar As-Siddiq serta kelahirannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Untuk pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, Pak Salam akan membahas tentang keislamannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjut dengan dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq oleh kaum muslimin. Poin yang pertama yang akan Pak Salam jelaskan adalah keislamannya Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah as-sabiqun al-awwalun. Apa itu as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang pertama kali menerima, menyambut Islam, ya, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Itulah as-sabiqun. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali menyambut dakwahnya Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki dewasa. Sedangkan dari kalangan wanita dewasa adalah istrinya beliau, yaitu istrinya Rasulullah SAW yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Dan dari golongan anak-anak adalah ponakannya Rasulullah SAW, yaitu anaknya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari golongan budak, yaitu Zaid bin Harisah. Baik anak-anak soleh dan soleha yang Pak Salam banggakan, dengan masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq sangat memberikan manfaat yang sangat besar kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan juga untuk kaum muslimin. Ya, dari Abu Bakar As-Siddiq maka masuk Islamlah para tokoh-tokoh yang masyhur yang berada di Mekah. Ya, bukan hanya tokoh-tokoh saja, banyak juga budak-budak yang menyambut dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu membawa dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu budak yang memang ditolong oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, yaitu Bilal bin Rabah, yang sudah kita tahu lah ceritanya, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq membeli dari majikannya Bilal bin Rabah. Ya, bukan hanya Bilal bin Rabah saja, banyak sekali budak-budak yang memang sudah masuk Islam tapi ketahuan oleh majikannya disiksa, dihina, kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala itu sangat ringan. Ya. Baik, kembali kepada materi. Jadi dari Abu Bakar As-Siddiq ini masuk Islamlah para tokoh-tokoh masyhur yang berada di Mekah. Ya, yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Kita sudah tahu lah Abdurrahman bin Auf itu siapa. Ya, kemudian yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang keempat Zubair bin Awam, dan yang kelima adalah Thalhah bin Ubaidillah. Itu adalah tokoh-tokoh masyhur yang berada di Mekah, ya, yang mereka itu masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Otomatis Abu Bakar As-Siddiq membawa misi dari Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang Quraisy Mekah. Kemudian yang selanjutnya adalah pembaiatannya Abu Bakar As-Siddiq oleh kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq pada saat Rasulullah SAW wafat itu tidak berada di Madinah. Beliau berada di salah satu rumahnya di daerah sana. Ya, di daerah sana langsung ketika mendapatkan kabar bahwasannya Rasulullah SAW wafat,
Abu Bakar As-Siddiq langsung mengambil kudanya, menunggangi kudanya, langsung aja ngebut menuju Madinah untuk langsung menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah, Abu Bakar As-Siddiq langsung menuju ke rumah anaknya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, karena pada saat Rasulullah SAW wafat, Rasulullah berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu di rumahnya Aisyah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumahnya Aisyah. Melihat Rasulullah SAW sudah ditutupi oleh kain, maka Abu Bakar As-Siddiq langsung membuka penutup kain kepala Rasulullah SAW. Dilihatlah wajahnya Rasulullah SAW untuk terakhir kalinya. Kemudian terpancarlah cahaya dari wajahnya Nabi Muhammad SAW. Langsung dikecup keningnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq langsung keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dan langsung menghadap kaum muslimin pada saat itu. Perlu diketahui, pada saat Rasulullah SAW wafat, sebagian kaum muslimin ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Salah satu dari kaum muslimin yang tidak percaya dari sahabat Rasulullah SAW yaitu Umar bin Khattab. Umar tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung menghadap kaum muslimin dan mengatakan, duduk. Akan tetapi ada salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab enggan mau duduk. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, amma ba'du. Barang siapa yang menyembah Muhammad, bahwasannya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar melanjutkan pidatonya dengan membaca ayat Quran surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang dalam artian murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Quran surat Al-Imran ayat 144. Mendengar ayat tersebut yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, semua orang kaum muslimin sadar bahwasannya Rasulullah SAW telah wafat. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, demi Allah, sepertinya aku baru mendengar ayat itu ketika dibacakan oleh Abu Bakar. Sampai-sampai aku tidak kuasa mengangkat kedua kakiku. Aku tertunduk ke tanah ketika mendengar Abu Bakar membacakannya. Kini aku sudah tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW memang sudah meninggal. Maka setiap orang di Madinah, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang dewasa ataupun orang tua, semuanya menangis mendengar kabar bahwasannya Rasulullah SAW benar-benar telah wafat. Di lain waktu, ternyata orang-orang kaum Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Untuk apa? Ayo, untuk apa? Untuk apa kaum Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah? Yaitu untuk, akan Pak Salam jelaskan minggu depan. Karena penjelasan ini akan lama ya. Jadi insya Allah akan Pak Salam jelaskan minggu depan. Ya, penasaran? Insya Allah akan Pak Salam lanjutkan. Mungkin itu saja dari Pak Salam. Ya, kalau ada manfaatnya silakan diambil. Insya Allah apa yang Pak Salam ucapkan, apa yang Pak Salam sampaikan, ya,
itu kalian semua itu mengerti dan paham ya. Mungkin ini saja dari Pak Salam. Apabila ada salah kata dari Pak Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Pak Salam memang hanyalah manusia biasa. Ya, mungkin ini saja dari Pak Salam akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.